Bentar, bentar. Ya, ya. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok F4 yang akan menjelaskan tentang pembuatan kami, yaitu Holpans. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Intan Putri Meliana, kemudian ada Albertus Anggito, dan yang terakhir adalah Rizky Marcel, yaitu sendiri. Next, baik, perancangan produk kita mulai dari unit 1, yaitu pengkajian potensi permintaan. Pada unit 1 ini terdapat 3 penjelasan di slide pertama. Yang pertama, deskripsi produk. Jadi, apa itu Holpans? Holpans adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas. Jadi, seperti yang telah diketahui, fungsinya untuk melubangi kertas, maka dengan pin pemotong yang ada pada Holpans, nah itu dapat melubangi kertas sehingga dapat dimasukkan ke binder ataupun ke file. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk kami, Holpans, adalah pekerja kantoran atau karyawan dengan usia 25 tahun sampai 55 tahun. Nah itu usia yang umum adalah pekerja. Lalu perangkat penelitian yang digunakan adalah kuesioner online dari Google Form. Selanjutnya, ya, berikut merupakan data hasil kuesioner kami. Yang pertama ada skala prioritas. Untuk skala prioritas, responden mengutamakan kualitas dibandingkan dengan harga, fungsi, dan material. Lalu untuk model yang disukai adalah model kedua. Model kedua adalah model yang dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, lalu warna apa yang menarik? Menurut responden kami, mayoritas menjawab warna hitam. Lalu material yang cocok menurut responden adalah stainless steel. Kemudian untuk fitur yang diminati, mayoritas responden memilih Holpans atau pelubang kertas sederhana yang tidak memiliki banyak fitur tambahan. Lalu menurut responden, kebanyakan memilih harga yang sesuai adalah 21.000 sampai 30.000. Selanjutnya. Kemudian terdapat data sekunder, yaitu merupakan data permintaan untuk produk Holpans dari tahun 2016 sampai 2021. Untuk data permintaan dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, dan untuk grafik data permintaan dapat dilihat pada gambar yang terdapat di sebelah kanan. Untuk data sekunder ini, kami menggunakan data 5 tahun terakhir. Selanjutnya. Kemudian unique selling point dari produk kami, yaitu keunggulannya, Holpans kami memiliki tempat pembuangan sampah yang dengan dimensi volume yang besar, yaitu sebesar 110 cm per kuadrat. Lalu memiliki penyangga kertas yang terdapat pengukur. Jadi pengguna dapat mengukur panjang kertas, maksud kami panjang lubang dari ujung kertas sampai lubang yang ingin dibuat, seperti itu. Lalu kekurangannya, Holpans tidak memiliki kapasitas untuk melubangi kertas lebih dari 2 lubang karena hanya memiliki 2 mata pisau saja. Lalu Holpans hanya dapat melubangi 15 lembar kertas karena ukuran rongga penjepit yang kecil. Selanjutnya kita masuk ke unit 2, yaitu perancangan fase 1. Yang pertama ada metode kreatif. Untuk metode kreatif dapat dilihat pada gambar di bawah. Ide dan gagasan dikemukakan oleh anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari Intan Putri. Gagasan adalah produk pelubang kertas ini memiliki beberapa mata pisau agar menghasilkan lubang yang banyak dengan sekali tekan. Lalu pelubang kertas ini tidak mudah berkarat dan mudah ditekan. Lalu gagasan dari Albertus Anggito, itu pada bagian penyangga
produk lubang kertas diberikan pengukur agar user memiliki patokan dalam mengukur kertas. Lalu dari Hiskia Marcel, gagasan adalah untuk tuas penekan diberi sedikit grip karet pada permukaannya supaya menghindari terjadinya slip. Lalu penutup tempat sampah lubang kertas dibuat transparan supaya mudah melihat banyaknya sampah yang sudah terdapat pada tempat sampah. Next. Lalu terdapat metode rasional. Yang pertama klasifikasi tujuan. Jadi fungsi pelubang kertas itu sendiri ada 4, yaitu ketahanan material, lalu kemudahan penggunaan, keamanan hole punch, dan kenyamanan menggunakan hole punch. Untuk material tentu saja menggunakan material yang awet, stainless steel, dan karet untuk grip. Lalu kemudahan penggunaan adalah kemudahan pengguna saat menggenggam, lalu kemudahan saat menekan. Lalu keamanan yang pertama tidak melukai pengguna dan kemudahan dalam merawat produk, dan kenyamanan dalam penekan. Selanjutnya, ya. Kemudian yang kedua ada black box. Inputnya, hole punch dibuat sebagai hand tool yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melubangi kertas. Lalu di dalam black box ada operasional hole punch, dan outputnya adalah hole punch yang nyaman dan mudah digunakan dan dapat membuat lubang dengan rapi, presisi, dan waktu yang singkat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga terdapat transparent box, yaitu yang pertama pengguna memegang hole punch lubang kertas, lalu mengatur posisi kertas, selanjutnya menyesuaikan kertas dengan menyusun hole punch, lalu menekan tuas hole punch sampai kertas terubangi. Lalu setelah itu melepas tekanan pada tuas dan selesai. Permukaan kertas terubangi dan sisa dari kertas yang terpotong masuk ke penampungan sisa kertas yang terdapat pada bagian bawah hole punch. Selanjutnya terdapat fungsi tujuan. Yang pertama, hole punch dapat digunakan untuk melubangi kertas. Lalu kenyamanan bagi pengguna dan hole punch yang menarik. Untuk hole punch yang dapat digunakan, material yang digunakan karet, lalu hole punch tidak mudah rusak, dan pin pemotong tidak mudah tumpul. Lalu kertas yang dilubangi dengan hole punch presisi. Nah, maka dari itu diberi penanda garis tengah dan diberi pengukur. Lalu untuk kenyamanan bagi pengguna, hole punch yang digunakan dan tuas penekan tidak keras saat ditekan. Lalu hole punch yang menarik yaitu pilihan warna dari hole punch itu sendiri. Selanjutnya, ya. Lalu ada penetapan spesifikasi. Yang pertama tujuan adalah performansi, tujuan kedua adalah material, lalu tujuan ada perawatan, ada biaya produksi, ukuran, berat, dan estetika atau tampilan. Untuk performansi kriterianya yaitu perubahan kertas mampu membagi sebanyak 12 lembar kertas dalam satu waktu. Lalu perubahan kertas ini memiliki 2 material. Untuk material menggunakan material dengan kandungan kromium minimal 10,5%. Lalu untuk perawatan membuang ampas kertas secara rutin setelah 30 kali penggunaan. Lalu untuk biaya produksi, kisaran harga produk lubang kertas yaitu hanya Rp25.000. Lalu ukuran, produk memiliki panjang 10,5 cm, lebar 2 cm, dan 37 cm. Untuk beratnya, produk memiliki berat sekitar 250 gram sampai 500 gram. Lalu untuk estetika, produk hole punch memiliki 4 pilihan warna. Selanjutnya, ya. Kemudian ada house of quality dari perancangan hole punch kami. Ini dapat dilihat pada gambar yang tertampil. Next. Lalu inovasi produk hole punch dari kelompok kami yaitu alat ukur untuk menyesuaikan jarak lubang dari ujung kertas, lalu penggunaan material yang berkualitas, lalu mata pisau atau pisau pemotong yang anti karat, pegas yang dikemas supaya penekan mudah ditekan, lalu mudah dibawa mana saja, dan berat bersih yang tidak lebih dari 250 gram. Dan yang terakhir, penambahan grip karet pada tuas penekan supaya tidak slip. Berikut ini merupakan gambar 3D produk kami dan kritis. Gambar yang tertampil pada slide. Lihat.
Nah, ini merupakan praktis dari kelompok kami, yaitu pin pemotong. Lalu kita masuk ke unit 3, yaitu perancangan produk fase 2. Yang pertama, material yang digunakan untuk komponen bodi. Material yang digunakan alternatifnya ada 2, yaitu aluminium alloy atau besi SS 400. Untuk tuas penekan ada 2 alternatif, aluminium alloy dan besi SS. Lalu untuk pin potong ada stainless steel atau besi SS. Untuk penyangga samping kiri dan kanan ada aluminium alloy atau besi SS. Dan untuk grip karet materialnya adalah styrene butadiene atau EPDM. Kemudian terdapat pembangkitan alternatif dapat dilihat pada peta morfologi sebelah kiri. Untuk material untuk bodi memiliki 2 pilihan part, aluminium dan besi. Material tuas penekan juga memiliki 2 pilihan, aluminium dan besi. Material pin pemotong stainless dan besi. Lalu untuk penyangga samping kiri dan kanan memiliki 2 alternatif juga, aluminium dan besi. Kemudian untuk material grip yaitu styrene butadiene rubber dan EPDM rubber. Untuk jumlah alternatif itu menggunakan rumus seperti yang tertampil di slide. Setelah dilakukan perhitungan, kita mendapat 32 alternatif dengan alternatif yaitu alternatif ketiga. Selanjutnya, ya. Kemudian terdapat skala penilaian dengan kriteria berat, lalu umur pakai, kemudian biaya produksi dan ukuran. Kemudian kelompok kami melakukan perhitungan penentuan bobot yang hasil yang dapat dilihat pada tabel penentuan bobot seperti yang tertampil di slide. Selanjutnya, ya. Kemudian kelompok kami membuat matriks evaluasi dengan alternatif 1 yang terpilih dengan nilai yang paling besar, yaitu 300. Selanjutnya, ya. Agak cepat. Kemudian terdapat value engineering yang terlihat pada tabel yang sudah tertampil. Untuk cost original sebesar Rp35.000, untuk redesign sebesar Rp39.000. Selanjutnya, ya. Kemudian terdapat bill of material dari produk kami yaitu hole punch. Lalu kemudian ada primary part yaitu body, kemudian penyangga samping kanan dan kiri, tuas penekan, pin pemotong, tuas pengukuran dan pengukurannya. Ya. Lalu untuk secondary part dari produk kami yaitu pin, lalu pegas dan tutup bawah. Oke, berikutnya adalah unit 4 mengenai perencanaan produk berbasis antropometri. Yang pertama itu adalah data antropometri yang digunakan. Untuk perancangan produk berbasis antropometri ini menggunakan data antropometri LTT untuk menentukan panjang hole punch, kemudian LTB untuk menentukan panjang tuas penekan, PTT untuk menentukan lebar hole punch. Kemudian dilakukanlah uji kenormalan dari setiap data tersebut, data antropometri tersebut ketiganya normal. Kemudian untuk uji keseragaman, pada ketiga data antropometri dinyatakan seragam. Kemudian uji kecukupan data juga dinyatakan seragam. Kemudian dilakukanlah analisis terhadap ergonomi produk dengan nilai persentil pada setiap jenis antropometri dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Kemudian untuk analisisnya dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Berikut ini merupakan gambar teknik dari produk yang kami rancang. Berikutnya itu ada unit 5 mengenai pemilihan dan perencanaan proses manufaktur. Nah, yang pertama itu adalah keputusan make or buy. Nah, di sini menyatakan part mana yang harus dibuat dan part mana yang harus kita beli. Nah, untuk part yang bisa dibuat dinyatakan dengan lambang M dan untuk yang dibeli dinyatakan dengan lambang B. Kemudian ada pemilihan proses manufaktur prefabrikasi yang terdiri dari proses pemotongan dan penghalusan pada setiap material. Kemudian pemilihan proses manufaktur fabrikasi yang dilakukan pada setiap part yang dibuat. Jadi di sini ada
pemotongan, milling, drilling, bending, dan penghalusan dengan menggunakan mesin-mesin yang sesuai dengan prosesnya. Contohnya saja pemotongan itu menggunakan mesin gerinda potong, kemudian pemotong rubber. Selanjutnya itu ada gerinda duduk yang digunakan untuk menghaluskan. Berikutnya adalah pemilihan proses manufaktur assembly. Nah, di sini kita dapat melihat mengenai pemilihan proses yang dilakukan dalam proses assembly dari perakitan hole punch. Kemudian ada mesin end tools yang digunakan dalam setiap kategori, yaitu prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly yang ada pada setiap departemen. Untuk pemotongan sendiri sama seperti tadi pemilihan proses, yaitu gerinda potong, plasma cutter, dan pemotong karet untuk penghalusan gerinda duduk. Kemudian ada mesin drilling, milling, dan bending. Berikut ini merupakan peta proses operasi prefabrikasi, dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada peta proses operasi fabrikasi, dapat dilihat pada gambar. Kemudian dilakukanlah pembuatan PTKTK prefabrikasi. Berikut merupakan salah satu contoh dari peta tangan kanan dan tangan kiri. Jadi untuk peta tangan kanan dan tangan kiri prefabrikasi itu terdiri dari PTKTK Departemen Pemotongan dan PTKTK Departemen Penghalusan. Kemudian untuk PTKTK fabrikasi itu terdiri dari Departemen Pemotongan, Departemen Milling, Drilling, Bending, dan Departemen Penghalusan. Kemudian setelah melakukan pembuatan PTKTK, dilakukanlah pembuatan PPM prefabrikasi yang terdiri dari PPM Departemen Pemotongan, Departemen Penghalusan. Kemudian untuk PPM fabrikasi terdiri dari Departemen Pemotongan, Milling, Drilling, Bending, dan Penghalusan. Kemudian ada pembangkitan data produksi. Nah, di sini laju permintaan diambil dari data sekunder pada unit 1. Nah, untuk data sekunder yang diambil pada baris pertama itu merupakan data sekunder di tahun 2021 sehingga menghasilkan 368. Kemudian kami melakukan forecasting selama 30 tahun sehingga menghasilkan laju permintaan sebesar 1.522 dalam satuan unit per bulan, sehingga menghasilkan kapasitas pabrik sebesar 1.522 yang akan menghasilkan spesimen sebanyak 38. Kemudian dilakukanlah proses routing sheet. Nah, di sini proses routing sheet itu berkaitan dengan pembangkitan data produksi. Jadi kapasitas pabriknya tadi sudah diketahui adalah 1.522 sehingga dapat dilakukan perhitungan seperti pada gambar. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai unit 6 perancangan stasiun kerja. Berikut adalah hasil dari uji kenormalan data yang telah praktikan hitung dengan menggunakan data antropometri, TPG, PRT, CKT, dan TT. Dapat dilihat bahwa kesimpulannya adalah data tersebut dikategorikan normal. Next. Kemudian ada uji keseragaman data dari 4 data antropometri yang kami gunakan. Kami telah menghitung uji keseragaman datanya dan menghasilkan BKB dan BKA-nya itu di atas. Maksud saya datanya itu tidak melewati batas kendali bawah atau batas kendali atas. Dengan demikian data tersebut dikatakan seragam. Next. Berikut adalah uji kecukupan data dari keempat data antropometri yang telah kami uji, menghasilkan data yang cukup. Next.
Berikut adalah analisis ergonomi fasilitas kerja. Di sini kami menggunakan tinggi permukaan meja itu data antropometrinya tinggi pinggang. Lalu panjang mejanya itu menggunakan panjang rentang tangan, lebar meja menggunakan jangkauan tangan, dan tinggi permukaan laci itu menggunakan tinggi pergelangan tangan. Masing-masing dari data antropometri ini memiliki ukuran kelonggaran yang kami butuhkan, atau kebutuhan kelonggaran ini itu digunakan untuk proses manufaktur dan juga untuk ketebalan alas kaki pengguna. Next. Berikut adalah gambar teknik dari fasilitas kerja. Next. Nah, berikut ini adalah manikin yang digunakan dengan menggunakan bantuan software CATIA. Next. Nah, ketika kami menggunakan CATIA, kami menganalisis rula dan perbaikannya. Didapatkan hasil analisis rulanya, final score didapatkan rata-rata 2. Dengan demikian, analisis rula ini dapat dikatakan bahwa tidak perlu adanya perbaikan lagi dikarenakan final score-nya sudah bernilai 2 atau acceptable atau dapat diterima bebannya. Next. Berikut adalah gambar teknik fasilitas kerja yang kami buat dengan template pertama. Di sini ada panjang dan lebar mesinnya, lalu ada panjang total keseluruhan areanya. Next. Setelah itu kami juga membuat diagram stasiun kerja menggunakan metode CONS. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah unit 7, yaitu pemanufakturan produk. Di sini part kritis kami adalah pin pemotong dengan jumlah spesimen 38 batang. Kami mengambil part kritis pin pemotong ini dengan pertimbangan bahwa part ini merupakan salah satu part yang paling krusial atau yang paling berperan dalam sebuah atau produk yang kami buat. Next. Berikut adalah machine and tools yang kami gunakan atau kami rancang, yaitu ada tanggem, cutter, mesin drilling, dan juga grinder duduk. Next. Berikut adalah evaluasi proses manufakturnya. Di sini pada rencana operasi sebelumnya itu ada pemotongan menggunakan mesinnya plasma cutter, lalu ada drilling menggunakan mesin drilling, penghalusan menggunakan grinder duduk. Untuk operasi aktualnya, operasi yang pertama dilakukan itu adalah drilling menggunakan mesin drilling, dan postur kerja yang ditunjukkan adalah duduk atau jongkok. Lalu selanjutnya ada pemotongan menggunakan grinder potong. Di sini perbedaannya adalah penggunaan mesinnya. Pada sebelumnya kami merencanakan atau merancang dengan menggunakan plasma cutter, namun ketika operasi aktualnya bengkel hanya memiliki mesin berupa grinder potong. Lalu untuk penghalusannya pun untuk menggunakan grinder potong. Next. Berikut ini adalah rincian biaya dari pembelian material dan subkontrak. Dari pembelian materialnya, yaitu kami membeli bahannya itu stainless steel silinder dengan ukuran 6 mm dengan panjangnya 6 meter. Lalu harganya itu 60.500 dengan biaya subkontraknya untuk pembuatan tim pemotongnya dan lain-lainnya itu sebesar 80.000, sebanyak totalnya 40, karena dua basis sebelumnya itu kami gunakan atau kami buat untuk sampel. Dengan total biaya yang kami keluarkan untuk membuat pemotong ini atau part kritis ini sebesar 140.500. Next.
Berikut adalah hasil proses manufaktur yang telah kelompok buat. Dapat dilihat bahwa ini adalah gambaran dari hasil pin pemotong yang telah dibuat dengan memiliki ujung runcing dan bagian tengah yang berlubang seperti pada gambar teknik yang telah dibuat. Next. Berikut adalah cuplikan sekilas tentang proses manufaktur pada saat pembuatan kritisnya. Nah, ini adalah ketika kerjanya itu memotong bagian stainless steelnya dan membuat ujung runcing pada stainless steelnya. Dan lalu diukur dengan kesesuaian dengan sampel yang sebelumnya telah dibuat. Nah, berikut dapat dilihat proses penghalusannya, ya. Dan ini adalah hasil akhir yang telah atau yang sudah jadinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok F4. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian unit 1 sampai dengan unit 7 ini. Kami mewakili F4 mengucapkan terima kasih.